Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapiu, channel penyemangat peternakan baik telur. Nah, untuk pagi ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran, karena kesehatan adalah rezeki yang tak terhingga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajib kita syukuri. Nah, untuk pagi ini kita tetap sharing yaitu seputar peternakan baik telur kembali. Intinya nggak bosan untuk berbagi ilmu ataupun bertukar pikiran. Tema kali ini kita akan bahas yaitu ada 8 hal yang harus kita perhatikan dalam pembuatan kandang untuk peternakan baik telur. Itu bisa menentukan keberhasilan kita dalam bidang peternakan baik telur. Jadi untuk mengetahui, mari kita simak videonya. Oke, jadi langsung saja kita akan bahas yaitu 8 hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan kandang peternakan baik telur. Intinya itu bisa membantu untuk membuat kita sukses dalam peternak baik telur dan tidak mengalami kegagalan, dan kita akan mengalami keberhasilan. Jadi ini sangat penting 8 hal ini dalam pembuatan kandang untuk menjalankan budidaya peternakan baik telur modern ataupun baik telur sistem kering. Jadi yang pertama yang harus kita perhatikan, hal yang kita perhatikan yaitu kandang harus bersih. Nah, jadi intinya dari kata-kata kandang harus bersih, intinya kandang jauhlah dari hal-hal yang membuat banyak bakteri, karena jika kandangnya kotor itu bisa menyebabkan babak bebek telur bisa terserang penyakit. Makanya kita harus memikirkanlah strategi pembuatan kandang sebersih mungkin, intinya jauh dari binatang-binatang liar yang mati. Kita harus memperhatikan karena banyak pengaruh kelumpuhan pada telur karena faktor kandang kotor, banyak bakteri yang terdapat di dalam kandang. Jadi yang kedua yaitu kandang harus kering. Nah, ini memang dari strategi peternakan telur kering ya, kandang harus kering, beda dengan habitatnya. Karena habitat bebek telur di zaman dulu itu hewan air yang mandi-mandi, ada kolam. Nah, kita dalam ternak bebek telur sistem modern yaitu kandang harus kering. Itu bisa menentukan suksesnya kita dalam ternak bebek telur dan memperoleh hasil yang maksimal. Oke, yang ketiga yaitu dinding utama kandang harus tertutup kurang lebih 1,20 meter sampai 1,5 meter, menghindari bebek telur melihat binatang liar karena bisa mengganggu ketenangan bebek telur itu sendiri. Karena peternakan bebek telur sistem kering ini butuh ketenangan. Jadi dengan tenangnya bebek telur, menghindari dari stres, bebek itu akan rutin bertelur setiap pagi. Dan yang keempat kita harus memperhatikan yaitu masalah kelembapan kandang. Jadi untuk masalah kelembapan udara kurang lebih kita harus menyesuaikan yaitu kisaran 60% lah untuk kelembapan udara, dan untuk suhu kalau bisa kisaran dia 35 derajat celcius sampai dia 40 derajat celcius. Intinya yang sedang-sedang untuk masalah suhu kelembapan udara. Jadi itu bisa menentukan keberhasilan kita dalam peternak telur untuk masalah kelembapan kandang. Nah, yang kelima yaitu kita harus memperhatikan yaitu tempat makan dan minum. Jadi intinya tempat makan itu lokasinya kalau bisa di dalam kandang. Jika kita menggunakan kandang semi intensif, yang pasti tempat kandangnya harus selalu bersih. Seandainya kita menggunakan pakan racik sendiri, ya kalau bisa kita habis kasih makan, habis itu wadahnya kita cuci. Jika kita menggunakan pakan jadi, intinya untuk satu harian tahan lah. Jadi kalau untuk per satu hari bisa kita cuci juga untuk menjaga bakteri-bakteri yang tersisa pada makanan, menjaga dari kebasian banyak bakteri. Dan untuk tempat minum kalau bisa kita harus mengatur strategi yang
sesuai standar, yaitu kalau bisa untuk talang minumnya itu di luar, jadi kepalanya itu untuk minum di luar, jangan sampai tempat minumnya di dalam, menjaga kebecekan kandang. Karena kalau udah kandang telur becek, yang pasti bebek telur akan stres, yang pasti produksi akan menurun, yang jelas kita akan rugi. Itu pun harus kita betul-betul perhatikan. Dan yang keenam, kita harus memperhatikan pencahayaan kandang dari sinar matahari. Ini sangat penting untuk kesehatan bebek telur. Jadi intinya kita membuat kandang kalau bisa ke arah timur di saat matahari terbit. Intinya cahaya matahari menyinari lantai kandang. Itu banyak vitamin yang terdapat pada sinar matahari untuk bebek telur. Makanya kita harus memikirkan dalam ternak bebek telur kandang ini untuk masalah arah, karena insya Allah jika kita memperhatikan pencahayaan peternakan bebek telur dari sinar matahari, bebek itu bisa terhindar dari kesetresan. Jadi untuk masalah produksi bisa jangka panjang. Makanya dari pertama sampai yang keenam ini harus kita perhatikan untuk masalah pembuatan kandang. Jadi produksi tetap stabil dalam jangka satu periode. Insya Allah kita akan berhasil dalam ternak bebek telur. Dan yang ketujuh, kita harus memperhatikan luas kandang, yaitu dari kesempitan bebek telur. Makanya kita harus memperhatikan ilmu yang ada, yaitu berapa ukuran standar untuk per 100 ekor. Jadi intinya dari semeter persegi kita bisa isi 3 ataupun 2 ekor. 2 ekor lebih bagus. Kalau intinya pun lahan kita masih pas-pasan, bisa kita lah menggunakan per meter persegi 3 ekor. Intinya bebek jangan sempat kesempitan, itu mengakibatkan stresan pada bebek telur. Bikinlah selapang mungkin untuk peternakan bebek telur. Intinya karena untuk peternakan bebek telur kandang ini ada 2 versi, yaitu semi intensif sama full intensif. Jadi seandainya kalau intinya pun agak sempit, kita bikinlah semi intensif. Jadi kalau siang hari dia di halaman kandang. Jadi kalau untuk masalah tidurnya saja nggak jadi masalah. Untuk kandang itu agak sempit sedikit. Menjadi yang terakhir, yang ke-8, yaitu kita harus memperhatikan yaitu tingginya kandang. Yang pasti tinggi nggak menjadi patokan. Intinya kita untuk membersihkan itu nggak kena badan kita. Kalau bisa 2 meter, bisa 2 meter ke belakangnya itu 18 nggak jadi masalah, ataupun 2 meter 20 ke belakangnya 2 meter nggak, yang penting air itu turun. Yang pasti jangan kependekan sehingga kita susah untuk bersihkan ataupun mengambil telur. Oke teman, jadi itulah tadi 8 hal yang harus kita perhatikan dalam pembuatan kandang untuk bebek telur. Itu bisa menentukan keberhasilan kita dalam ternak bebek telur. Oke, cukup sekian saja. Jika ada salah-salah kata, saya pribadi mohon dimaafkan. Jika ada unek-unek ataupun kritik dan saran, tulis di kolom komentar. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam peternakan bebek telur.